Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita kedatangan tamu podcast sama Mas Tio. Gimana Mas Tio? Kabarnya? Sehat. Sehat, mantap suaranya. Iya. Dikirain nanti saya wawancarai Presiden Jokowi. Oke, jadi teman-teman, Mas Tio ini merupakan salah satu bisa dibilang abdi negara ya. Betul. Abdi negara, salah satu pegawai negeri sipil. Negeri sipil ini Mas Tio, kalau di Indonesia ini bisa dibilang pekerjaan favorit Betul. masyarakat Indonesia. Nah, makanya saya mau mengundang Mas Tio ini mau membahas lebih dalam terkait pegawai negeri sipil ini, Mas Tio. Ya. Nah, oke. Kalau Mas Tio sekarang gimana? Tugas di mana ini? Saya kebetulan ditugaskan dan ditempatkan dari pertama kali saya diterima Siap. sebagai calon ASN Siap. atau CPNS pada waktu itu di kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palu. Balai Pemasyarakatan. Ya. Yang dimana kantor tersebut itu masih dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM Siap. Berarti Republik Indonesia. Siap. Berarti Mas Tio ini merupakan PNS di Kementerian Hukum dan HAM, bisa dibilang seperti itu ya? Betul. Bisa dibilang seperti itu, baik. Gimana ceritanya Mas Tio bisa sampai saya panggilnya bro aja ya? Boleh. Boleh, supaya lebih ringan pembahasan kita kan? Santai. Gini bro, bagaimana tuh bro ceritanya masuk pertama sampai jadi PNS Kemenkumham itu bagaimana? Apalagi sekarang ini lagi meledaknya ini kan lagi Euforianya lah. euforia. Lagi euforia penerimaan besar-besaran calon aparatur sipil negara. Oh, gimana bro? Jadi sebelumnya saya sedikit kembali lagi yang di pembahasan di awal bahwa memang PNS ini memang sebuah pekerjaan yang sangat difavoritkan terutama oleh masyarakat Indonesia. Betul. Yang dimana memang mindset bahwa PNS ini soal jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan masa pensiun pun itu dijamin. Dari situ kita bisa melihat bahwa PNS ini memang pekerjaan yang sangat favorit dalam mindset masyarakat Indonesia. Siap. Terus kemudian pengalaman waktu saya pertama kali mendaftar CPNS, memang 2017 itu adalah awal dari perubahan. Ya walaupun memang 2012 sudah mengalami sebuah perubahan penerimaan aparatur sipil negara yang berbasis sistem atau yang sekarang bisa kita kenal CAT, dari perubahan yang sebelumnya masih manual, yang masih istilahnya belum keterbukaan lah seperti yang sekarang. Itu adalah awal dari perubahan tersebut. Siap. Berarti lo masuknya ini bro 2017 ya? 2017. 2017. Saat itu kalau nggak salah penerimaannya itu gelombang pertama. Gelombang pertama itu yang buka kalau nggak salah hanya Mahkamah Agung ya, sama Kementerian kita. Kementerian Hukum dan HAM. Ya, betul. Ya. Itu pendaftarnya meledak kalau nggak salah bro saat itu. Waktu itu kalau nggak salah menurut data dari BKN yang selaku penyelenggara, itu untuk Kementerian Hukum dan HAM lebih dari 2 juta pelamar. Lebih dari 2 juta. Yang dimana kuota yang bisa diterima itu hanya sebatas 19.000 sekian. Siap. Perbandingannya sangat jauh kan? Maka sangat-sangat beruntung saya bisa masuk pada waktu itu, dan teman-teman yang lain juga merasakan hal seperti itu, yang dimana proses tesnya itu sangat panjang dan terus persaingannya juga persaingan ketat, sangat ketat, dan sistem keterbukaannya memang tidak ada istilahnya kita menggunakan ya lewat pintu belakang atau titipan atau apa istilahnya KKN lah, tidak ada seperti itu. Kalau gue lihat nih bro ya, 22 juta ya? 2 juta lebih. 2 juta lebih pelamar. Kayaknya persaingannya lebih ketat daripada Dewan, bro. Iya, bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Saking favoritnya pekerjaan pegawai negeri sipil ini di negara kita ini, bro. Ya. Oke. Bro, kalau boleh tahu jabatannya apa? Ya, kebetulan jabatan saya adalah formasi pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan. Nah, ini sorry bro ya, kata pembimbing kemasyarakatan ini kayaknya masih agak asing di telinga, Ya. di telinga masyarakat
khususnya masyarakat awam. Betul. Boleh dijelaskan bro sedikit? Ya, pembimbing ke masyarakat ini adalah jabatan fungsional tertentu yang Jabatan terdapat di dalam Kementerian Hukum dan HAM, di mana jabatan ini memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membimbing para narapidana Sesuai dengan namanya pembimbing ya. sesuai membimbing warga binaan atau narapidana hingga sampai dia menjalani bebas murni. Karena kita tahu bahwa apalagi di pandemi seperti ini kita mengenal namanya asimilasi di rumah. Nah, yang kemarin sempat jadi pro dan kontra itu, ya. asimilasi di rumah. Ya. Ini kan gue sedikit banyaknya tahu bro kan, ada namanya istilah pembebasan bersyarat, ada cuti bersyarat. Itu kan kalau masyarakat pada umumnya sudah sering dengar lah kata-kata kayak begitu. Ya. Nah, apakah pekerjaan lu ini dilibatkan bro dalam pengurusan seperti pembebasan bersyarat dan lain-lain? Ya, posisi pembimbing ke masyarakat ini adalah posisi yang sangat sentral. Bahkan bisa dikatakan bahwa ujung tombak dari pemasyarakatan itu sendiri. Ya, jadi kita memiliki tugas yang sangat sentral di mana kita ini harus bisa menjamin. Dalam artian kita ini menilai apakah warga binaan tersebut layak untuk mendapatkan program-program tersebut, sehingga pada saat warga binaan ini atau narapidana ini keluar dari lembaga dan kembali lagi kepada masyarakat, dia sudah menjadi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dan terhindar dari kegiatan-kegiatan masa lalunya yang sehingga membuat dia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Itu adalah tugas utama dari kami. Kita memastikan bahwa dia ke depannya itu menjadi lebih baik. Nah, itu tugas yang berat karena tidak mungkin kita bisa menilai seseorang itu hanya sebatas kita hanya melihat atau pengakuan dari orang tersebut. Jadi itu salah satu tugas utama dan pokok dari seorang pembimbing ke masyarakat.